Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Saya harap teman-teman semuanya itu tetap baik-baik saja ya teman-teman. Nah, di hari ini saya akan membahas tentang video asinkron atau asinkronus video. Sebenarnya apa sih sebenarnya video asinkron ini? Dan saya nih sebenarnya siapa harus ngebahas video asinkron ini? Ada baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman. Nah, halo semua, saya Perlina Gustinta Laksoro dengan NIM 2301 2160 8856. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan, tepatnya S1 Teknologi Pendidikan, dan saya offering A. Nah, kenapa saya ngebahas tentang asinkronus video ini? Karena ini merupakan salah satu bacaan yang saya baca dan ini merupakan salah satu tugas video atau tugas seperti video asinkron ini saya sedang melakukan video asinkron juga nih teman-teman. Kalau FYI-nya kalian tahu bahwa saya juga saat ini sedang melakukan video asinkron untuk teman-teman ini. Nah, sebelum kita lanjut ke poin-poin dan segala macam, kita ada baiknya nih mengetahui apa sih sebenarnya video asinkron ini. Video asinkron ini merupakan penggunaan video yang dapat menjadi alat yang efektif dan juga dia memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan video, atau fasilitatornya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dan memproses informasi sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, jadi saat ini sedikit bercerita ya guys ya. Saat ini saya sedang melakukan video asinkron juga nih teman-teman. Jadi kalau tadi pengertiannya itu menggunakan video untuk pembelajaran yang interaktif, terus melakukan pembelajaran secara mandiri untuk memproses informasi dengan kecepatan masing-masing. Nah, ini merupakan pengertian yang sangat menurut saya benar sekali. Dan bagi teman-teman yang belum paham tentang video asinkron ini, ayo kita simak baik-baik lagi video ini tentang video asinkron ini. Oke, nah sebelum itu saya akan menceritakan dulu. Jadi saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas saya, ya, tugas video asinkron juga. Dan menurut saya kenapa saya memilih video asinkron ini, karena saat ini saya sedang melakukan proses yang dimana video asinkron tersebut dan bacaan yang saya baca itu yang diberikan oleh dosen saya, Pak Hendri Prahardiono, yaitu buku yang saya ambil, yaitu buku yang tadi sudah saya bahas dari awal ya, Asinkronus Video, yang ditulis oleh Richard E. West dan juga Jaren Blow. Maaf ya teman-teman kalau semisal ada salah penyampaian nama atau gimana, saya kurang paham namanya kayak gitu, mohon maaf. Nah, selanjutnya mengapa saya memilih bacaan ini? Karena menurut saya ya teman-teman, video asinkron ini cukup efektif dan juga cukup interaktif seperti yang tadi penjelasannya, dan dia juga cukup fleksibel ya, karena dia itu mempercayakan kita masing-masing pribadi atau masing-masing mahasiswa itu untuk kita menelaah informasi itu secara mandiri dan membuat itu dalam bentuk video. Dan menurut saya dia juga membuat kita sendiri secara tidak sengaja itu berkembang, mau itu dalam mencari informasi, proses penyampaian, atau tidak proses diskusi ya teman-teman. Karena ya video asinkron ini bisa kita nonton di mana saja, kapan saja, bagaimana kita sedang melakukan, bagaimana hari ini kita mau ngapain gitu, kita bisa menonton video asinkron ini dalam jangka waktu kapan saja ya. Karena menurut saya, mengapa saya pilih bacaan ini, karena dia cukup efektif, bukan cukup efektif, emang efektif dan juga fleksibel untuk dibahas gitu. Dia juga cukup relevan dengan kehidupan saya di perkuliahan gitu. Nah, selanjutnya poin-poin penting dalam video asinkron ini. Video asinkron ini yang saya sudah baca dan poin-poin yang saya ambil dari video ini, yaitu kekuatan dari video ini. Kekuatan dari video asinkron ini yang dimana video asinkron itu dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh instruktur dan siswa. Karena ya
kalau misal teman-teman penasaran sama bacaan yang saya baca, nanti bakal saya share materinya di kolom bawah ini. Nah, dia itu membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh instruktur dan juga siswa. Karena semisal kita membuat video asinkron ini, kan kita bisa istilahnya bisa memutarnya berulang kali. Karena video asinkron ini dia bisa semisal contohnya tuh kayak video konten gitu ya, konten TikTok, konten YouTube, atau enggak pembelajaran yang udah dilangsungkan tapi udah direkam gitu. Nah, itu disebut sebagai video asinkron tadi. Nah, selanjutnya video asinkron dapat menjadi sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Kenapa di sini poin pentingnya tuh karena dia sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran, karena itu emang benar-benar sangat penting, karena yang tadi seperti penjelasannya bahwa dia melakukan memberi kesempatan untuk para peserta didik untuk menelaah informasinya secara mandiri dan juga secara menarik dan juga dengan kecepatan masing-masing. Dan itu merupakan proses keberhasilan pembelajaran yang berhasil, karena ya gimana semangat seorang peserta didik itu harus mencari informasi tersebut dengan secara mandiri. Itu merupakan proses belajar yang sungguh-sungguh berhasil gitu ya. Utamanya saya harus membaca buku ini, terus saya harus memikirkan apa sih poin-poin penting yang harus saya ambil untuk membuat video asinkron ini, dan harus saya sampaikan juga kepada teman-teman semua sebenarnya video asinkron ini seperti apa dan bagaimana juga, dan apa sih manfaat. Terus selanjutnya di sini ada poin penting, yaitu manfaat dan tantangan video asinkron. Mohon maaf teman-teman, di sini typo, seharusnya asinkron bukan sinkron. Nah, manfaatnya itu pengajaran video asinkron ini di mana semua orang dapat berpartisipasi pada saat yang sama. Kenapa di sini dibilang bahwa video asinkron itu semua orang bisa berpartisipasi pada saat yang sama? Karena video asinkron ini tepatnya video yang sudah direkam gitu ya, dan terus tinggal dipublish oleh, misal saya jadi dosen nih, terus saya membuat video pembelajaran tapi versi asinkronnya. Terus saya membagikan ke YouTube saya, dan itu merupakan proses pengajaran yang dimana semua orang bisa berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu Anda menggunakan video asinkron untuk meningkatkan diskusi online. Ini menurut saya benar sekali, karena satu, kita menggunakan video asinkron untuk diskusi online itu lumayan oke ya guys ya teman-teman, karena dia bisa meningkatkan diskusi kita terhadap satu sama lain. Misal kita memutar salah satu video nih, terus kita sama-sama menontonnya, itu tiba-tiba muncullah satu pertanyaan, dan itu bisa menimbulkan diskusi secara online, mau itu di platform IG atau Facebook atau apapun itu, YouTube. Nah, itu salah satu diskusi online antara satu pihak dan satu pihak lainnya. Jadi poin penting dari video asinkron itu seperti itu. Dan dia juga video asinkron ini dia benar-benar mengedepankan diri kita yang sebenar-benarnya dan terbaik-terbaiknya gitu lah. Kayak misal kita membuat video ini ya, contoh saya membuat video ini, saya harus mengedepankan cara ngomong saya yang sebenar-benarnya, harus mempersiapkan materinya juga, terus aku harus memperdepankan istilahnya presentasi yang luar biasa di video kali ini gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya video asinkron ini benar-benar diri kita yang sebenarnya gitu yang muncul di video-video gitu, karena kita hanya berinteraksi dengan device kita doang. Jadi otomatis yang kita interaksi itu hanya dengan device ya teman-teman. Jadi itu kayak kita nggak ngerasa ada salah satu orang atau siapapun yang ada di sini gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Maaf. Terus menurut poin penting itu mengedepankan diri yang terbaik, karena ya pada saat kita membuat video kita nggak mikir lagi kalau kita ini siapa, kita nggak mikir malu-malu lagi, karena kita cuma tadi saya bilang sama device kita doang. Jadi kita nggak mikir malu-malu itu apa, karena ini online,
Jadi misal saya membuat video ini, teman-teman bakal lihat tuh pada saat saya sudah selesai ngomong gitu. Jadi apa peduli saya. Nah seperti itu. Terus selanjutnya itu sadar dan peka terhadap kepentingan dan kebutuhan siswa. Menurut saya ini sangat benar sekali, karena dari video tersebut salah satu pengajar atau guru atau dosen tersebut bisa melihat skill dan keterbatasan ataupun kelancaran dari siswa tersebut dia seperti apa, dan guru tersebut atau dosen tersebut bisa langsung peka gitu sama anaknya, dia itu seperti apa, dia bagaimana, dan anak ini tuh perlunya kayak gimana. Karena dari video tersebut dosen bisa melihat, oh anak ini seperti ini, oh dia gini, dia gini, dia gini. Nah dari video asinkronik yang kayak tadi saya bilang, mereka udah nggak mikir lagi kalau semisal dia tuh ada sama orang lain, karena emang bener-bener nggak ada posisinya, itu nggak ada sama orang lain, cuman sama device doang, dan itu hanya bisa ngomong sama device-nya. Jadi itu bener-bener mengeluarkan semua interaksinya pada yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu ya, dan dia mengeluarkan dirinya sebenar-benarnya, dan yang tadi itu mengedepankan diri yang sangat-sangat terbaik untuk membuat salah satu video ini. Nah selanjutnya, penerapan poin penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya ini sangat baik sekali kalau misalnya kita menerapkan semua poin-poin yang tadi saya buat dalam diri saya sendiri ya, karena itu benar sekali kekuatannya dan juga proses keberhasilan belajarnya, dan juga dari kita membuat video tadi mungkin kita selanjutnya akan semakin percaya diri terhadap diri kita sendiri, nggak kayak malu-malu yang tadi introvert, terus pas dosennya nonton videonya, kok anak ini extrovert ya, dan tadi itu seperti ini dan seperti ini, karena tadi dia mengedepankan dirinya yang terbaik. Terus sadar dan peka terhadap kebutuhan siswa, itu merupakan salah satu proses belajar yang sangat berhasil gitu ya, dan juga membuat kita sebagai mahasiswa atau siswa pun bisa menarik orang lain untuk memproses informasi yang kita berikan kepada mereka. Seperti saya hari ini, mungkin penerapan poin-poin penting yang saya tadi kasih tentang video asinkron ini memang sangat-sangat baik dan sangat-sangat diperlukan untuk saya terlebih khususnya ya, karena itu menurut saya nggak gampang, tapi melalui proses pasti kita akan bisa menjalaninya satu persatu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ya, jelaskan keterkaitan dan hubungan dan dukungan dan sumbangan konstruksi buku tersebut dengan satu, cara memfasilitasi belajar. Terus dua, meningkatkan performasi manusia. Yang pertama itu dalam konteks memfasilitasi belajar. Penggunaan video asinkronus ini dapat menjadi alat yang efektif untuk memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan menggunakan video fasilitator dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, menarik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik itu. Nah, yang itu termasuk dalam memfasilitasi belajar, karena dia itu merupakan fasilitator kepada siswa itu belajar secara mandiri, dan juga membuat pelajaran itu nggak monoton gitu, nggak itu aja, tapi interaktif dan juga menarik, dan juga siswa tersebut bisa belajar secara mandiri dan juga memproses informasi tentang apapun yang ingin dicari itu secara mandiri, dan juga mengedepankan kecepatan masing-masing. Jadi membuat video asinkron ini nggak gampang ya teman-teman. Dan gimana sih cara meningkatkan performasi manusia? Selain performasi manusia, ini juga dapat memiliki hubungan dengan cara meningkatkan performasi manusia. Dalam konteks ini, pengguna video asinkron dapat digunakan sebagai alat instruksional atau tutorial, dapat membantu individu dalam mempelajari keterampilan baru atau meningkatkan keterampilannya yang sudah dimilikinya. Dengan demikian, video asinkron dapat menjadi sasaran yang sangat efektif dalam meningkatkan performasi manusia di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Mungkin segitu dulu video tentang asinkronus ini.
mungkin kalau misal ada salah